Nah, meneruskan pengajian kita Nasahil Ibad dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa ada manaf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Nah, ini masih meneruskan makalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Ini seorang sahabat Nabi yang dijuluki dengan Nurain, dua putri Nabi yang dinikahkan. Meninggal kakaknya, turun ranjang, Ruqayyah dan Ummu Kulsum alaihimussalam. Nah, fitnah agama dalam sepanjang sejarah itu mulai klimaknya dan pecahnya itu saat Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah. Maka betul kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidina Utsman selain salah satu yang diberikan kabar bahagia annahu min ahlil jannah, bahwa beliau rahimahullahu taala termasuk ahli surga, juga beliau yang ditetapkan Allah lewat lisan Sayyidina Muhammad annahu syahidun, meninggalnya syahid, meninggalnya dalam keadaan tangannya putus. Ataqta'u yadan katabat kalam Allah, kamu mau motong tangan yang nulis Al-Quran? Berapa pahala yang Allah sudah berikan pastinya tidak terhitung dari mushaf yang kita baca, yang kita buka. Ini semuanya ijtihad Sayyidina Umar untuk menggabungkan seluruh bacaan yang paling shareh, yang paling sahih, yang paling banyak riwayatnya dari Nabi, dan dengan tulisan. Nah, itu Quran sekarang. Itu boleh ijtihad Sayyidina Umar. Dari zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu warda sudah ada pengumpulan Al-Quran. Nah, di zaman khilafah Utsman radhiyallahu taala anhu mulailah ditetapkan. Nah, makanya pahala beliau nggak bisa terhitung. Itu dari pahala nulis Al-Qurannya, ngumpulin, gabungin Al-Quran, belum pahala sedekahnya. Maka salah satu sahabat yang sampai sekarang rekeningnya itu masih ada, pahala sedekahnya masih mengalir, dan masih ngempanin orang banyak di Madinah dan di sekitar Saudi Arabia, itu hanya Sayyidina Utsman bin Affan. Maka sadaqallahu fima ballagha rasuluh, maha benar Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad, wala yadurruhu ma amila ba'dahu. Kata Rasulullah, apapun yang kelak ke depannya dilakukan oleh Utsman itu sudah tidak berpengaruh. Maknanya, andai ada satu kesalahan yang dilakukan Sayyidina Utsman, itu sudah dianggap kosong oleh Allah. Saking mulianya sahabat ini. Maka beliau salah satu sahabat yang tidak ngikut peperangan Badar. Karena Rasulullah perintahkan untuk merawat istrinya yang sedang dalam keadaan sakit. Utsman, kamu jangan berangkat, urus istri kamu. Pahala kamu sama Allah berikan seperti mereka yang perang Badar. Mudah-mudahan Allah temukan kita dengan beliau, dengan seluruh sahabat Nabi. Ini manusia-manusia mulia ini. Cuman memang fitnah pecahnya semenjak kekhalifahan beliau. Maka beliau meninggalnya sahih. Saat terputus tangannya, darah sudah berlimpah, sudah pecah. Beliau sempat pingsan, dan saat pingsan Rasulullah datang kepada Sayyidina Utsman. Ya Utsman, apakah kamu menginginkan aku berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan kamu kemenangan? Atau kamu ingin berbuka puasa dengan aku? Ini Rasulullah. Ini hadisnya sahih. Apa kata Sayyidina Utsman? Aku memilih berbuka puasa dengan engkau ya Rasulullah.
lama meninggal benar berbuka puasa dengan Rasulullah. Luar biasa Pak, kalau sahabat-sahabat Nabi. Maka kalau ahli sunnah yang diwakili oleh salah satu ulamanya, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa beliau mengatakan? Sabbu ahadil ashabir rasul, sabbu ahadi ashabir rasul murtadun. Menghina satu dari sahabat Nabi itu murtad. Seluruh sahabat Nabi, apalagi si Sayyidina Abu Bakar, apalagi si Sayyidah Khadijah, apalagi si Sayyidah Aisyah. Luar biasa. Maka di alam barzah itu nanti kalau orang syahid dia tetap makan, tetap minum, tetap happy. Karena kata Allah, yurzaqun. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau anggap orang-orang yang mati di medan perang membela agama Allah ya, itu mati. Jangan sekali-kali kamu bilang mereka mati. Mereka hidup. Yurzaqun, dan mereka diberi rezeki. Maka tepat omongan Rasul. Kamu pilih aku berdoa kepada Allah untuk menolong kau, atau kamu pilih buka bersama dengan aku. Kata Sayyidina Utsman, aku milih berbuka puasa dengan engkau. Saat itu Sayyidina Utsman lagi puasa. Maka mudah-mudahan kita ini bisa berbuka puasa di alam barzah. Matinya syahid, jangan sangit. Ini disuruh doain Palestina aja males, apalagi si nyumbang. Dah, apa kata beliau? Rahimahullahu ta'ala, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Orang yang cinta sama dunia sampai kepada sebuah obsesi tinggi kepada dunia, itu zulmatun fil qalbi, bisa memberikan bercak hitam di hati. Iya Pak, cinta sama dunia itu nggak dilarang, karena cinta itu termasuk bagian daripada penciptaan Allah kepada kita manusia. Cinta kepada ini, cinta kepada pakaian, cinta kepada harta, cinta kepada istri, kepada anak, kepada jabatan. Itu manusiawi. Silakan. Tapi yang dimaksud di sini itu sudah kelewat batas. Udah kelewat batas. Asal aja udah mulai kelewat batas cinta kita kepada dunia, sampai menciptakan hayalan-hayalan, ini zulmatun fil qalbi. Ini akan bisa memberikan bintik hitam dalam hati. Terbukti. Coba aja Pak. Ngayal kayak gitu, ngayal jadi CEO. Beneran, mikirin macem-macem. Pokoknya udah di luar batas Pak. Kepengenan kita sama dunia, cinta kita sama dunia ini udah kelewat batas. Nah itu akan memberikan bintik hitam dalam hati. Efeknya apa? Efeknya sama akhirat itu udah hampir nggak inget. Mati nggak inget. Sakit dikit ketakutannya mati, karena kalau mati habis sudah harapan. Pengaruhnya ama taat, ama ibadah itu berat. Wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Sebaliknya, kalau kita cinta sama akhirat, mikirannya akhirat, itu akan memberikan ya bercak, yang akan memberikan cahaya dalam hati kita. Coba deh Pak, mikirin gimana nanti kalau dikubur saya sama siapa. Ingat kan,
Hanya Engkau Tuhan aku, penolong aku. Astagfirullah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nambahin cahaya. Jadi ama mati dia tetap takut, cuman di tengah takut itu dia tuh terus semangat untuk nyiapin diri. Mulai dia nginget-nginget dosa dia, ya Allah, dosa gua banyak amat ini, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu nurun, itu cahaya dalam hati kita. Ai al-huznu fil umuril muta'alliqati bid-dunya sara muzliman fil qalbi. Sedih sama urusan dunia itu terus akan bikin kita itu gelap. Bikin kita itu gelap, bikin hati kita itu terus melesek, terus nggak enak, gelisah. Apaan aja dunianya, mau duit, mau apapun. Jangankan urusan yang bukan ibadah, urusan ibadah saja Pak, kalau hati kita tujuannya dunia, itu pasti kagak tenang. Contoh, mau sedekah, kan ibadah itu. Cuman emang niat sedekahnya buat ria, buat dapat pujian, buat dapat kursi. Ternyata harapannya semuanya nol. Nggak ada yang muji, nggak ada yang ngasih kursi, kagak ada yang milih. Enak nggak kira-kira? Enak, sakit hati, repot banget jadinya. Lu kagak tahu gue sedekah ya? Emang iya tadi gue kagak lihat, ya udah ikhlas aja. Ah elah, yang lain lihat nggak? Oh repot Pak. Itu tanda kegelapan yang Allah berikan dalam hati. Apalagi sih urusan-urusan yang terkait dengan sosial, dengan muamalah. Urusan ibadah saja, kalau memang hati kita ini dunia, udah nggak enak. Bagaimana dengan urusan yang lain? Jangan jangan suka disedihin. Ya, yang ada kita syukurin, dalam artian kita gunakan sebaik-baiknya pada apa yang Allah ridho dan Allah perintahkan. Ya, yang kagak ada kita sabarin. Usaha tetap rajin dan tetap profesional. Terus berdoa kuat kepada Allah, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Tenang hati jadi. Kalau ngotot, apa di rumah masih dunia yang dipikirin. Bu, Pak, ngapain sih masih buka laptop aja? Ini kerjaan, udah kerja, ngopi dah. Begini gimana ya? Ini duit ada 10 miliar, bikin apaan? Ya dia bikin ini, bikin terus. Apa pagi tidur jam 3, subuh jam 9. Bangun udah bukan main, kalang kabut, mandi cepet-cepet, sholat juga udah buru-buru aja udah. Itu yang masih ingat sholat. Balik lagi ke kantor pulang. Tiap hari begitu. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu. Kita begitu nggak ini? Kita demen nggak ngumpulin duit? Oi, demen Pak ngumpulin duit. Lagi duit banyak. Demen kagak ngumpulin duit? Tapi saat kita ngumpulin duit, kalau ada di hati kita satu lintasan atau sudah menjadi satu keyakinan, ini yang bakalan nolong gua ke depannya. Nggak bakal gua susah kalau ada ini ke depannya. Nah maka ini masuk dalam ayat ini. Yahsabu annama lahu, seakan-akan dia menyangka hartanya ini terus kekal. Gua kalau ada ini aman udah. Ini celaka, buru-buru balik ke Allah. Berarti kita udah hampir masuk dalam sebuah kecelakaan yang luar biasa. Celakanya apa? Bukan di dunia. Nanti kalau mati, nanti kalau udah mulai ngelihat neraka asli, nanti kalau saat kita diberikan sebuah perasaan, lu bakalan nyebur ke neraka jahanam, baru tuh sesadar-sadarnya kita. Nauzubillahi min.
Wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirati sara munawwiran lil qalbi. Tapi kalau sedih urusannya akhirat, itu akan memberikan cahaya di hati kita. Ya Allah, kalau mati mendadak bagaimana ya Allah? Bagaimana nanti kalau sakaratul maut ya Allah? Bagaimana nanti saat ruh saya dibawa menghadap Engkau ya Allah? Bagaimana nanti saat saya di kuburan ya Allah, di tempat yang amat sempit didudukan dua malaikat, ditanya man rabbuka, apa jawab saya ya Allah? Sedih, takut kagak bisa jawab. Sedih, takut nggak bisa memberikan jawaban yang tepat yang Allah inginkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka kalau mikirinnya, sedihnya terkait dengan urusan akhirat, itu ngasih cahaya di hati kita. Nah, kalau ngasih cahaya di hati kita, efeknya apa? Efeknya amat taat, getol, giroh, pengen buru-buru ngelakuin ibadah. Oh, takut bawaannya sama maksiat. Nah, sekarang saya tanya nih sama bapak-bapak, ibu-ibu, kita nih sekarang jam ini, menit ini, detik ini, itu lebih berani kepada dosa atau lebih takut daripada dosa? Kalau takut berarti benar. Kenapa? Hati kita lagi Allah berikan cahaya. Mana ada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya rencana maksiat pada saat di dalam masjid? Ada nggak? Semuanya pengennya ibadah. Akhirat ya Allah. Kagak ada yang nolongin Pak, kita di akhirat. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu adalah sebesar-besarnya keinginan kami, kesedihan kami, kegelisahan kami, ya Allah. Wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia itu adalah akhir daripada pengetahuan kami. Ini doa kita berlindung kepada Allah. Jangan mau mati dunia yang masih dipikirin. Udah ngap-ngapan masih dunia yang dipikirin. Udah 60, udah 70 masih aja dunia yang dipikirin. Orang kayak Pak Haji Muzaki tuh, udah nggak ada mikirin dunia ya Pak Haji Muzaki ya. Anak udah semuanya, iya nggak ada. Ya paling mikirin apa nih ya. Makan tinggal berdua. Emang kayak dulu anak masih pada kecil, bener nggak? Ya kita kan lihat Pak, masanya makanya alhamdulillah, syukurulillah kita ya yang udah pada tua-tua nih kita bisa istiqomah. Kalau orang ada Pak usia udah 70 ya Allah masih mikirin dunia. Masih bohong sono, masih bohong sini Pak. Masih janji hianat sono, janji hianat sini Pak. Udah 70, udah 80 masih bermain dengan mafia. Islam. Masih bengis banget sama yang haram. Itu namanya termasuk orang yang Allah jadikan hatinya ya cintanya penuh sama dunia. Ilmunya sebatas dunia. Pengertian ilmunya sebatas dunia udah nggak ada di kepala dan di hatinya. Gimana nanti kalau mati, gimana nanti kalau di kuburan, bagaimana nanti kalau di alam barzah, gimana nanti saat dibangkitkan, bagaimana saat nanti di mahsyar, bagaimana saat ditimbang oleh Allah, bagaimana saat satu-satu dipanggil oleh Allah untuk hisab, bagaimana saat kita nyebrang di atas jembatan Shiratal Mustaqim, selamat atau enggak. Udah enggak ada pikiran itu yang ada di hatinya. Gimana saya kaya sehingga anak-anak saya enggak ada yang susah. La ilaha illallah Muhammadur. Akhirnya nyesel Pak, pas sudah ruh di tenggorokan nyesel dia. Bener ya banda yang gua kumpulin sedikit pun gua nggak rasakan, semua jadi rebutan ahli waris. Enak begitu. Orang mah hidup Pak yang paling enak kalau dikasih rezeki, kitanya bisa ngerasain. Kita bisa ngerasa gitu. Ya duitnya banyak. Umroh kan gitu. Jalan-jalan, sedekah kan gitu kan. Enak beli baju mahal. Enak ini makanya dikumpulin aja. Sakit, anak yang pada
Mau begitu, Bu? Bu, mau begitu? Enggak, senang-senang aja, Bu. Senang-senang dalam hal yang baik. Ya Allah. Wal maqalatu sadisatu an Ali radhiyallahu taala anhu. Maqalah yang ke-6 dari Amirul Mukminin Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Ya, Imam Ali ini emang gedenya itu sama Nabi. Gedenya sama Nabi. Hidupnya juga pernah serumah sama Nabi. Pas Nabi udah gede, Sayyidina Ali ya umur 10, 11, hidupnya udah sama Nabi. Maka sahabat itu yang paling nyoplok semuanya tuh ilmu ya udah Sayyidina Ali. Makanya dalam satu riwayat, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah katanya ilmu, Ali itu babnya. Maka Sayyidina Umar pada saat jadi khalifah itu nggak pernah tinggal Sayyidina Ali dalam memutuskan segala kasus permasalahan. Makanya dikit-dikit Sayyidina Umar datang ke Ali, ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, yaitu Sayyidina Ali. Bagaimana permasalahan ini? Bagaimana permasalahan ini? Aku menetapkan seperti ini Ali. Wah, jangan Umar, bukan begitu. Begini. Ya. Ketetapan Sayyidina Umar itu pernah ya menjerat seorang wanita harus terbunuh karena zina. Karena zina. Nah, sebelum ini ditetapkan, dilaksanakan, Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Ali, bagaimana menurut engkau Sayyidina Ali? Sayyidina Ali langsung memberikan jawaban lewat Al-Quran, ya, lewat sunnah Nabi, yang pada akhirnya kata Sayyidina Umar, aku kembali daripada fatwa dan ketetapan aku, maka kembali kepada apa yang kau tetapkan. Maka Sayyidina Ali ini luar biasa. Sayyidina Ali ini termasuk sahabat, ya selain memang mantunya Nabi, adiknya Nabi, dan dia yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia mati dalam keadaan sahih. Kau tidak akan mati ya Ali sampai darah itu memenuhi jenggot engkau. Maka saat Sayyidina Ali demam dalam satu riwayat yang sahih, demam tinggi, Sayyidina Hasan itu khawatir, sepertinya bapakku akan meninggal. Demamnya luar biasa. Kata Sayyidina Hasan alaihi salam radhiyallahu taala anhu, bapakku akan meninggal. Kata Sayyidina Ali, tidak akan meninggal. Aku tidak akan meninggal. Karena Rasulullah katakan, aku baru akan meninggal saat darah itu membasahi jenggot Makanya pada saat dibacok di bagian kepala beberapa bacokan, itu darah benar-benar ngacir di sini. Sebagaimana yang kata Rasulullah. Maka Sayyidina Ali ini termasuk salah satu sahabat syahidun. Mudah-mudahan Allah temukan kita dengan Sayyidina Ali dan seluruh sahabatnya. Maka dia termasuk sahabat yang tidak poligami selagi masih ada Sayyidah Fatimah. Anaknya itu ya Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, anaknya. Nama anaknya semua. Nah, kalau Sayyidina Sayyidina Umar itu pernah menikah, bukan pernah menikah, menikahi salah satu anak. Jadi anaknya masih kecil, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar datang. Ali, kalau sahabat kan udah kita sama Nabi. Dan anak aku juga Hafsah, itu menjadi Ummul Mukminin, istri Nabi. Aku juga kepengen biar semuanya nyambung, aku bisa mendapatkan salah satu darah dari keturunan keluarganya Nabi. Maka minta anaknya. Ya udah, kata Sayyidina Ali, begini Umar, ntar aku tanya dulu bocahnya mau apa enggak. Gitu. Pas ditanya bocahnya, oke, dinikahi sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka ini pun kekhalifahan atau khilafah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khilafah terakhir yang sudah tidak kondusif kondisi fitnahnya sampai terjadi peperangan di antara sahabat, Harbus Siffin wa Harbul Jamal, ya terjadi peperangan Siffin, peperangan Jamal antara
Sayyidina Ali dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, juga peperangan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Maka sikap ahli sunnah terhadap pertikaian peperangan yang terjadi di antara sahabat harus diingat. Wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihad nuthbitu. Apapun konflik yang pernah terjadi di antara sahabat, diam. Jangan berkomentar apa-apa. Jangan kotori lidah kita untuk ngomongin orang-orang yang Allah sudah sucikan. Jangan kotori lisan kita dengan membicarakan orang-orang yang Allah sudah pilih menjadi sahabat-sahabat terbaik Rasulullah SAW. Maka apapun yang terjadi di antara mereka, diam, jangan berkomentar. Karena kenapa? Apapun yang mereka lakukan semua berdasarkan ijtihad. Maknanya apa? Orang yang berijtihad, jangankan benar, in asaba falahu ajran. Kalau dia benar dapat 2 pahala, wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau dia salah, tetap dapat 1 pahala. Ini perang Pak Sayyidina Ali di Kufah, di Irak. Sayyidah Aisyah ke sana. Pada saat itu juga Sayyidah Aisyah bukan mau perang, tapi untuk menuntut Sayyidina Ali sebagai khalifah agar pembunuh-pembunuh Sayyidina Utsman harus dikisos. Kata Sayyidina Ali, iya dilaksanakan, tapi kondisinya harus kondusif dulu. Karena banyak banget di belakang, di tengah-tengah aku ini manusia-manusia munafik nih. Aku belum bisa pilih mana yang benar-benar setia, mana yang benar-benar khawarij. Kata Sayyidina Ali, sabar dulu. Dan ini kan terus berkepanjangan. Makanya saat itu pun Sayyidah Aisyah bukan mau perang, Sayyidina Ali juga bukan mau perang. Mulai pecahnya peperangan saat itu, Sayyidina Ali dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, itu apa? Semuanya karena memang dipancing, diprovokasi oleh orang-orang munafik. Takolin tendanya. Yang ono bilang lah ada yang takolin sono. Yang kerja mau orang munafik. Siapa ini? Yahud. Ingetin dong, Pak. Akhirnya terjadi perang. Maka Sayyidina Zubair bin Awam maranin Sayyidina Ali. Talabtuka mubarazah. Aku minta kau duel satu-satu ya Ali. Digituin sama Sayyidina Zubair bin Awam. Misanan. Saat Sayyidina Zubair sudah mulai keras suaranya ngajakin duel, kata Sayyidina Ali, ya Zubair, apakah kamu lupa apa yang pernah Rasulullah SAW nasihati kita saat masih kecil? Ada orang misanan kan dirawatan Nabi semuanya. Ono ya misanan, ini anak tante, ini anak mamang. Usianya hampir sama. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Zubair dirawati nama Rasul. Panggil dia. Apakah kamu lupa apa yang Rasulullah ucapkan buat kita? Tanya Zubair. Zubair, kamu cinta kepada Ali? Iya ya Rasulullah, aku cinta kepada Ali. Kamu ingat itu? Sayyidina Zubair megang pedang begini. Ya sama-sama jagoan Pak, kalau Quraisy, apalagi ke keluarga-keluarga Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair, emang macan semuanya. Pas dibilang di flashback tentang cerita yang pernah Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Zubair, kepada Sayyidina Ali, itu Sayyidina Zubair lagi megang pedang sekuat-kuatnya, blek, jatuh langsung. Ingat omongan itu langsung dek, mundur balik. Enggak lama Sayyidina Zubair mundur, neduh di satu pohon, ada yang teriak, Zubair kutil. Zubair udah terbunuh katanya. Apa kata Sayyidina Ali yang langsung pertama keluar dari lisan Sayyidina Ali? La'anallahu qatila Zubairin. Fa inna qatila Zubairin finnar. Allah laknat yang bunuh Zubair, pembunuh Zubair di neraka jahanam. Sallu ala Nabi. Itu Sayyidina Ali. Padahal bukan musuh, lagi perang itu. Sayyidina Zubair itu ada di barisan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala. Nah, konflik itu mana yang benar? Konflik itu yang benar adalah Sayyidina Ali. Maka kata Rasulullah, al-haqqu ma'a Ali. Itu kata Rasulullah.
kebenaran itu sama Ali. Ya, tapi semuanya kan ijtihad. Begitu juga perang dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala. Itu Sayyidina Ali. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu alaihi salam, ya, mulia, manusia-manusia mulia. Radhiyallahu taala anhu. 6 bulan istri mulia beliau Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha alaihi salam, putri tersayang Nabi, meninggal. Baru beliau nikah lagi, baru poligami. Sejak Nabi enggak. Awalnya dulu pernah mau nikahin putrinya Abu Jahal. Pernah mau nikahin Sayyidina Ali. Udah nikah sama Sayyidah Fatimah. Apa kata Rasulullah? Aku nggak mau putri aku digabungin oleh putri musuhnya Allah. Maka Sayyidina Ali nggak jadi. Kata Rasulullah, aku nggak mau putri aku dibarengin sama anaknya musuh Allah. Maka Sayyidina Ali mundur. Nggak jadi. Maka Sayyidah Fatimah itu nggak dipoligami semasa hidupnya. Sampai Rasulullah meninggal, setelah 6 bulan Sayyidina Muhammad SAW meninggal, menyusulah pertama dari keluarganya putri tercintanya, yaitu Sayyidah Fatimah. Maka saat Rasulullah dalam keadaan qaruba mautuhu, sudah dekat lagi meninggalnya, Rasulullah bisikan Sayyidah Fatimah, bisikan, di situ ada Sayyidatuna Aisyah dan istri-istri Nabi. Nangis sekuat-kuatnya dibisikin. Sepertinya bapakmu tidak akan lama lagi akan menghadap Allah. Nangis Sayyidah Fatimah, sejadi-jadinya. Nggak lama kemudian dipanggil lagi sama Nabi, dibisikin lagi. Yang pertama berjumpa dengan aku dari keluarga aku adalah engkau. Dan engkau adalah pimpinan wanita-wanita dunia di surga nanti. Tersenyum. Maka ditanya hal ini ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Fatimah, itu Rasulullah bisikin apa pertama kau nangis? Bisikin bahwa aku udah mau meninggal, makanya aku nangis. Terus kenapa pas bisikan kedua engkau tertawa, tersenyum? Apa kata Rasulullah? Bahwa engkau adalah pimpinan wanita-wanita di surga dan engkau yang paling pertama bertemu aku kalau nanti di surga. Langsung tersenyum. Maka 6 bulan jaraknya dalam riwayat. Setelah Rasulullah meninggal, meninggallah Sayyidah Fatimah, istri Sayyidina Ali. Punya anak 3, Hasan, Husain, Muhsin, atau Muhsinah, atau Hasanah dalam riwayat. Kalau Sayyidina Hasan, dia dari perut ke atas. Kalau Sayyidina Husain dari ini ke bawah. Dan yang paling mirip dengan Nabi itu wajahnya Sayyidina Hasan. Man kana fi talabil ilmi wallahu ta'ala a'lam bissawab.